Selamat hari Sabat kepada kita semua dan selamat pagi bersama di dalam khutbah siaran langsung melalui laman Facebook Manggatal Seventh Day Adventist Church. Saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat sekali lagi dan selamat pagi kepada semua yang melihat dan juga mendengar khutbah ini, dan mari kita terus share dan kita beritahu kepada kawan-kawan kita, kumpulkan ahli keluarga kita, bahwa kita akan tidak lama lagi akan memulakan khutbah pada jam 11 ini. Dan kita akan memakan lebih kurang 1 jam di dalam khutbah ini yang bertajuk Orang Percaya kepada Pemurid. Dan saya hanya ingin bertanya kabar kepada semua, dari manapun Anda berada. Saya pasti kita masih berada dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan, dalam fase pemulihan. Dalam masa yang sama juga kita masih berbakti dalam rumah kita masing-masing. Dan bersama dengan keluarga kita minta supaya kita tetap bersabar, walaupun ada kerinduan untuk datang ke gereja. Kita akan sampai ke masa itu. Cuma pada masa sekarang ini, mari kita hargai kesempatan di mana kita masih boleh lagi berbakti di dalam rumah kita bersama-sama. Nah, ada yang mengungsikan kepada saya bahwa ada kebaikan dalam beberapa bulan ini kita mengadakan kebaktian dalam rumah kita sendiri. Satu adalah kita menyegarkan kembali bagaimana hubungan kekeluargaan kita dalam suasana kebaktian. Kita diperlihatkan sekali lagi betapa pentingnya kehidupan keluarga yang berbakti. Jadi dimanapun Anda berada, dan khususnya saya ingin ucapkan kepada semua anggota gereja kawasan Manggatal, dan di sini ada 7 kawasan semuanya, 7 bahagian, 7 tempat lokasi, yaitu Gereja SD Manggatal sendiri, Gereja SDA Mansiang, Gereja SDA Keliangau, Gereja SD Natai, Gereja SD Lobo, dan kita ada Gereja SDA Kokol dan juga Kolonsi. Jadi ada 7 kawasan semuanya. Saya ingin ucapkan kalau Anda sedang berada atau bersama dalam live ini melihat, saya ingin ucapkan selamat hari Sabat kepada semua anggota gereja dalam kawasan Manggatal. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat hari Sabat dan selamat bergabung di dalam khutbah ini kepada semua mereka yang berada di luar kawasan Manggatal dan anggota-anggota gereja di tempat yang lain. Sudah tentu pada tadi pagi, awal pagi sebelum ini Anda sudah mengikuti di dalam siaran langsung di tempat yang lain. Pada hari ini juga SDA Mission Sabat telah menyiarkan siaran perdana mereka dengan menumpukan kepada Women's Ministry Emphasis Day Program, dan dengan tema ataupun dengan pesanan tadi, Christ Amazing Love Moves Me. Jadi kasih Kristus yang menakjubkan itu menggerakkan saya. Jadi pada hari ini, pada pagi ini kita juga digerakkan oleh kasih Yesus. Dan untuk menggerakkan kasih Yesus itu dalam khutbah yang hanya lebih kurang sejam ini, mari kita kongsi, share siaran langsung ini dan terpulang kepada semua viewers kalau mereka mau kekal. Tapi bagi Anda yang sudah masuk, terus kekal berada di tempat ini, dalam channel ini ataupun laman ini, supaya Anda dapat melihat satu intipati yang sangat penting kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi pada saat ini kita akan nyanyikan lagu, saya akan nyanyikan lagu, dan kalau Anda ingin nyanyi bersama dengan keluarga silahkan. Satu lagu yang agak klasik, yaitu yang bertajuk Remind Me Dear Lord. Remind Me Dear Lord. Jadi mari kita dengarkan sama-sama dan kita lihat lirik ataupun seni kata daripada lagu ini. Remind Me Dear Lord. The kings that I love and hold dear to my heart are just borrowed, they're not mine at all. Jesus, only let me use them to brighten my life. So remind me
forget. So remind me, dear Lord. Kita mau Tuhan ingatkan siapa kita nih. Kita adalah manusia, perlu pertolongan Tuhan. Nothing good have I done to deserve God's own Son. I'm not worthy of the scars in His hand. Yet He chose the road to Calvary to die in my stead. Why He loved me, I can't understand. Roll back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Remember, I'm humans, we're all humans. Forget, so remind me, dear Lord. So remind me, dear Lord. Saya pasti lagu ini bagi Anda yang kenal dengan lagu ini sangat dekat dengan hati kita, karena kadangkala apa yang kita miliki, yang kita ada pada hari ini, kita sebenarnya bukan milik kita dan bukan yang kita punya sendiri. Dan kita perlu selalu datang kepada Tuhan untuk memperingatkan kita bahwa kita adalah manusia dan kita manusia yang mudah lupa, dan kita perlu selalu bersandar kepada Yesus. Dan pada saat ini saya ingin menjemput kita untuk berdoa, dan saya akan pimpin kita dalam doa untuk meneruskan satu tajuk, yaitu orang percaya kepada pemurid. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami adalah manusia berdosa, dan kami seringkali lupa siapa kami. Tapi kami berterima kasih sebab Kau mengingatkan kami melalui kasih-Mu. Setiap hari, penjagaan-Mu setiap hari, pimpinan-Mu dan juga berkat-Mu. Dan kami mengingati bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau akan bersama dengan kami sementara kami melihat satu tajuk khutbah yang menyegarkan kembali siapa kami sebagai pengikut Yesus dan apa peranan kami. Terima kasih Bapa, Roh-Mu menyertai yang memberikan perlindungan dan juga memberikan kami pengertian. Dengan ini kami berserah padamu Yesus. Amin. Sekali lagi saya ingin ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada semua yang sudah bergabung, dan kita teruskan untuk terus selesaikan khutbah ini sampai habis. Jadi saya hanya beritahu ada 23 slide semuanya, dan kita lihat bagaimana ya boleh jadi panjang atau boleh jadi pendek. Biasalah kan kalau live ini dia boleh jadi panjang dan pendek. Lihat bagaimana penjelasan dan juga ataupun khutbah ini sudah disediakan. Orang percaya kepada pemurid. Mari kita coba fahami tajuk ini. Saya ingin mulakan dengan perkara ini. Setiap kita mempunyai perubahan kehidupan. Setiap kita bermula pada satu titik, satu keadaan di mana kita berada dalam golongan yang tidak percaya. Sama ada saya dilahirkan sebagai seorang Kristen ataupun saya dilahirkan di luar Kristen. Pada mulanya kita ini sebenarnya bermula pada satu keadaan di mana kita berada di dalam tidak percaya. Tidak percaya kepada siapa? Kepada Yesus, khususnya dalam kata lain kita belum lagi dalam konteks khotbah ini, kita belum lagi menerima Yesus sebagai Kristus ataupun juru selamat pribadi kita. Kita belum menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi khusus dalam melalui baptisan. Jadi
Dalam khotbah ini kita akan melihat bagaimana perubahan kehidupan itu dan peranannya. Jadi kamu dan saya bermula dengan ketidakpercayaan. Saya belum percaya atau belum mengambil keputusan untuk dibaptiskan. Dengan kata lain, untuk menerima Yesus melalui baptisan. Jadi kita semua bermula dengan itu. Lalu daripada titik ini, dalam satu detik atau keadaan kita beralih akhirnya mengambil keputusan setelah kita melalui pengalaman pribadi, belajar dan mendengar khutbah ataupun perbualan dengan orang lain dan rakan-rakan sebaya, keluarga kita. Akhirnya setelah pengalaman ini berlaku dalam kehidupan kita, maka kita mengambil keputusan untuk percaya. Jadi lihat kedua-dua ini, di mana kedua-dua keadaan ini yang serasi dengan kehidupan saya dan juga kamu. Saya pada mulanya sebelum dibaptiskan, saya boleh tergolong dalam golongan yang tidak percaya karena saya belum lagi mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat melalui baptisan. Tetapi setelah saya mengambil keputusan, saya untuk dibaptiskan, akhirnya saya adalah saya adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jadi inilah perubahan kehidupan kita. Sebagai seorang Kristen hari ini, satu ketika dulu saya tidak percaya, tetapi saya ambil keputusan untuk percaya dan ini saya nyatakan melalui baptisan. Nah, mari kita lihat apa yang berlaku kepada murid-murid Yesus juga. Matius 4:18-20, Yesus mengatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan juga Andreas saudaranya. Lalu mereka sedang menebarkan jala di danau dan mereka tebarkan jala di danau sebab mereka adalah penjala ikan. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah bagaimana Yesus memanggil muridnya yang pertama. Nah, inilah yang menjadi inti kepada khutbah pada pagi ini. Yesus sedang berjalan di tepi Tasik Galilea. Dia melihat dua orang bersaudara, yaitu Petrus dan juga Andreas. Mereka sedang mengemas-ngemaskan jala mereka. Nah, apabila mereka sedang bekerja, Yesus menyatakan begini kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, marilah, ayat 19, mari ikutlah aku dan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah perkataan Yesus memanggil mereka. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus melihat mereka dan terus memanggil, terus menjemput, terus mengundang, mari ikut aku. Jadi perkara pertama adalah Yesus memanggil murid-murid Yesus ini untuk percaya kepada dia, untuk menjadi pengikut dia. Karena untuk menjadi pengikut Yesus, mereka harus percaya kepada Yesus. Jadi kita tidak diceritakan dalam Alkitab sama ada Yesus ada bertemu dengan Petrus dan juga Andreas dan murid-murid yang lain sebelum ini. Tetapi apa yang pasti adalah yang tidak dicatatkan dalam buku Injil adalah sudah tentu karena Yesus pada waktu itu lebih kurang sudah mencecah 30 tahun dan kita sudah tentu mempunyai bayangan bahwa Yesus pelayanannya ini mereka sudah dengar apa yang Yesus sudah buat. Mereka dengar nama Yesus diperkatakan di wilayah itu. Dan sekarang Yesus, setelah mereka mendengar semua ini, pengalaman ini yang mereka dengar tentang Yesus, siapa Yesus, apa yang Yesus telah buat, Yesus datang kepada mereka dan menyentuh hati mereka ataupun menjemput hati mereka. Mari ikut aku. Ini pertama. Jadi kamu dan saya satu ketika dahulu dipanggil, ditanya apakah saya mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi akhirnya kalau kita katakan iya saya mau, maka kita menyatakan tanda pertobatan itu ataupun tanda mengikuti Yesus itu dengan menerima dia sebagai juru selamat pribadi dan kita panggil hari ini sebagai baptisan. Jadi Yesus pada waktu itu dia hanya tanya kepada murid-muridnya,
Dia kata, ataupun dia hanya jemput, mari ikut aku. Dan kita tahu apa respon mereka, maka mereka segera meninggalkan jala dan mengikuti dia tanpa pertanyaan lain. Hanya mereka terus ikut. Namun kita perlu juga melihat kepada bahagian yang kedua, yaitu dia kata, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi ada dua perkara ini yang akan kita teliti sedikit dalam khotbah ini. Jadi pertama, kita dipanggil untuk ikuti Yesus. Jadi dalam mengikuti Yesus itu kita adalah orang yang sudah percaya kepada dia. Kita sudah menerima dia dalam hidup kita sebagai juru selamat. Dan sekarang dia kata, kamu akan kujadi penjala manusia. Nah, idenya adalah bila kamu ikut saya, bila kamu ikut aku, sementara kamu berjalan dengan aku, prosesnya adalah kata Yesus, kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus tidak terbalikkan. Yesus tidak tanya dengan pertanyaan terbalik. Seperti contohnya dia kata, kamu mau menjadi penjala manusia? Kalau mau, mari ikut aku. Dia tidak tanya seperti itu. Tapi pertama yang dia tanya adalah tentang hati. Dia kata, mari ikut aku. Kamu mau ikut aku? Kamu mau percaya? Dan kalau mereka ikut, sementara mereka ikut kemanapun mereka pergi, Yesus pergi dalam masa 3,5 tahun, kita tahu, akhirnya Yesus katakan, sementara kamu ikut aku, ada pekerjaan, ada pembentukan semula, ada proses semula, ada pembaharuan dalam hidup kamu. Yaitu, kamu bukan lagi menjala ikan, kamu akan menjala manusia. Kamu dibentuk semula, saya membantu kamu, kata Yesus, untuk menjadi penjala manusia. Jadi pikirkan ini. Pikirkan sebentar hal ini sebelum saya akan perkenalkan apa sebenarnya tujuan kepada khotbah ini, ke arah tuju khotbah ini. Nah, dalam ayat yang lain, Petrus yang telah menerima panggilan Yesus pada mulanya sekarang menuliskan dalam 1 Petrus 2:9, dan kita membaca ini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, saudara dan saudari, di sini Petrus dahulu menerima panggilan. Sekarang dia bagi tahu kita melalui tulisan ini, melalui Alkitab ini, dia kata, kamu adalah bangsa yang kudus, kamu kepunyaan Allah, dan kamu ini bertujuan untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Dan sekarang peralihan ini adalah daripada tidak percaya kepada percaya, di mana Tuhanlah yang telah memanggil kamu daripada gelap kepada terang. Jadi di sini kita nampak bahwa ada perubahan kehidupan. Kamu mempunyai latar belakang hidup yang berbeza. Ada di antara kita yang dilahirkan langsung dalam suasana Kristen ataupun suasana Advent, ataupun kamu langsung daripada keluarga yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, ataupun keluarga yang tidak mengetahui tentang Yesus Kristus. Sekarang panggilan itu adalah, maukah kamu keluar daripada gelap kepada terang? Dan panggilan ini adalah datang daripada Tuhan. Yesus memanggil muridnya daripada tidak percaya kepada percaya, yaitu daripada tidak mengikuti Yesus sekarang mengikuti Dia secara nyata, reality dalam bumi, dan mereka ikut. Tetapi sementara mereka ikut, mereka mendapati bahwa Yesus membentuk mereka untuk menjadi penjala manusia, menjadi orang yang akan membuat orang lain mengikuti Yesus. Jadi mereka jadi murid Yesus, dan setelah itu mereka menjadi pemurid. Kita lihat lagi ayat seterusnya. Dan Yesus menyatakan ini, dan kita panggil ini sebagai amanat agung. Yesus mengatakan, pergi, jadikanlah bangsa muridku, semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi sekarang di sini Yesus mulanya dia beritahukan kepada murid-muridnya untuk ikut Dia. Sekarang setelah mereka menjadi pengikut Yesus, dia beritahu lagi, dia emphasize, dia tekankan lagi apa yang dia sudah katakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Sebelum Yesus diangkat ke surga, dia katakan, sekarang pergi, jadikan semua bangsa muridku. Nah, di sini semua pelajar Alkitab bersetuju bahwa
kata kerja ataupun perintah yang penting di sini adalah apa yang kita lihat sebagai jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi setelah lebih kurang 3,5 tahun, Yesus memberikan satu perintah agung kepada muridnya. Dan Yesus tidak mau mereka hanya menjadi murid. Murid adalah seorang yang mengikut. Jadi prosesnya adalah mereka menjadi murid Yesus, mereka jadi percaya kepada Yesus, mereka ikut kemana saja Yesus pergi, di mana Yesus tidur, di mana Yesus makan, apa yang Yesus buat, pergi ke seberang Galilea mereka ikut, berhadapan dengan orang sakit mereka ikut, berhadapan dengan dakwaan dan tuduhan daripada orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat mereka ikut selama 3,5 tahun. Tetapi Yesus tidak mau mereka hanya ikut. Pernah sekali Yesus menghantar mereka, murid-murid yang lain, 70 murid yang lain, berdua-duaan. Pergi dan mempraktikkan apa yang Yesus sudah ajarkan kepada mereka. Dengan bantuan kuasa atau pemberian kuasa yang sudah Tuhan Yesus letakkan kepada mereka. Dan murid-murid Yesus juga dihantar berdua-duaan. Dan sekarang sekali lagi Yesus katakan, kamu tidak hanya akan selama-lamanya menjadi muridku saja, yaitu hanya ikut tanpa menjadi penjala manusia. Jadi penjala manusia bermaksud apa yang Yesus sudah katakan di sini, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Pada mulanya mereka murid. Sekarang Yesus berikan tanggung jawab. Kamu sudah jadi murid, sekarang kamu adalah pemurid. You are now disciples, but now you must be disciplers. Jadi mereka perlu menjadi bukan hanya murid, tetapi sementara mereka mengikuti Yesus, mereka akan menjala manusia. Sementara mereka menjadi murid, mereka harus menjadi pemurid. Jadi mari kita ringkaskan. Kita bermula dengan tidak percaya. Jadi khotbah kali ini ada lebih sedikit teknikal ataupun lebih memakan perhatian yang penuh supaya kita memahaminya. Tidak percaya, kita bermula dengan keadaan tidak percaya. Apapun sudut, apapun keadaan latar belakang kita bermula dengan tidak percaya karena saya belum memutuskan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Lalu apabila saya memutuskan untuk percaya, maka saya mau mengikuti Yesus. Saya mulai melangkah bersama dengan Yesus. Dan apa yang dikehendaki tadi kita nampak dalam amanat agung dan juga panggilan Yesus kepada murid-muridnya adalah menjadi penjala manusia dan kamu akan membuat semua bangsa menjadi muridku. Ini kita panggil sebagai pemurid. Jadi kita daripada orang percaya harus menjadi pemurid. Daripada a disciple, a believer menjadi kepada a discipler. Seseorang yang membuatkan orang lain menjadi murid Yesus. Sebab saya sudah murid, saya sudah ikut Yesus, saya sudah faham kehendaknya. Sekarang tugas saya untuk mengambil seorang yang lain, untuk memuridkan mereka, menjadikan mereka murid Yesus. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah seperti ini. Sementara daripada percaya kepada pemurid, apa sebenarnya yang berlaku di sini? Apa yang berlaku di sini? Banyak orang hari ini pergi ke gereja, berdoa, belajar firman Tuhan, dan semua ini penting untuk pertumbuhan rohani dan adalah kewajiban kita dan gaya hidup kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Dan ia dilakukan bukan dengan paksaan tetapi dengan penyerahan bahwa saya adalah penyembah Tuhan, saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan, maka saya harus pergi ke gereja, berdoa, membaca Alkitab, dan mempunyai hubungan dengan Tuhan setiap hari. Namun, apa yang berlaku ialah, apabila seseorang itu sudah menerima Yesus, dia percaya kepada Yesus, dan yang seharusnya berlaku ialah dia bertumbuh, dia rela menderita, dia melayani, dan juga dia mengganda ataupun membanyak, penggandaan. Jadi tujuan Yesus adalah bukan hanya untuk kita bertumbuh, murid-muridnya bertumbuh. Bukan saja Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus menyangkal dirimu, kamu harus memikul salib, rela untuk menderita sebagai prajurit Kristen, tentara Kristen, dan melayani. Kalau kamu ingin menjadi yang terbesar di antara kamu harus menjadi hamba. Kamu harus
melayani, bukan untuk dilayani. Jadi Yesus mau mereka semua ini melakukan, tetapi tidak juga diabaikan tentang kamu harus membuat semua bangsa muridku. Ini adalah penggandaan. Dan sebagai gereja, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengikuti Yesus, saya tidak hanya percaya dan berhenti atau berehat di sana. Dan kita tidak beralih kepada satu, yaitu menjadi pemurid. Sukar untuk nyatakan ini. Dia seolah-olah sesuatu yang sensitif. Karena orang lain akan pertikaikan. Tetapi saya akan kongsikan ini. Karena banyak orang yang menjadi percaya tetapi berehat di sana. Karena mereka tidak berganjak. Sementara mereka mengikuti Yesus, mereka tidak menjadi pemurid. Padahal Yesus jelas menyatakan kepada murid-muridnya, ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Halnya sama dengan hari ini. Percaya kepadaku, terima kepadaku, dan nyatakan pertobatan itu dengan tanda bahwa kamu dibaptiskan dan kamu adalah kamu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi persoalannya adalah apakah dengan hanya percaya itu, dengan hanya percaya bahwa saya pergi ke gereja, saya membaca Alkitab untuk iman saya, tanpa menjadi seorang pemurid, tanpa menjadi a discipler, tanpa menjala manusia. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita lihat diri kita, cara kita adalah lihat diri kita sendiri. Apakah saya berehat hanya untuk percaya? Saya sudah percaya, tetapi saya berehat di sana. Dan saya tidak mau tahu, saya tidak mau ambil tahu tentang apakah orang lain harus jadi murid Yesus atau tidak. Apakah keluarga saya, anak saya harus saya bertanggung jawab atau lakukan supaya mereka akan menjadi murid Yesus atau tidak. Jadi mari kita belajar selanjutnya tentang perkara-perkara ini. Tentang pertama sekali tentang bertumbuh. Untuk menjadi pemurid, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi pertumbuhan adalah hubungan langsung yang erat dengan Kristus. Ya, kita sebut meditasi, meditasi dan membaca firman Tuhan, doa, dan kita mengutamakan kebaktian dan kebaktian pribadi kita dan juga keluarga. Dan pertumbuhan ini adalah pertumbuhan dari segi kasih karunia ataupun buah roh yang terdapat dalam Galatia 5:20-23. Pertumbuhan bukan hanya bermaksud bertumbuh bersama dengan kejahatan, tetapi pertumbuhan adalah bertumbuh dan membuang ataupun membinasakan, meninggalkan kehidupan manusia yang lama. Jadi untuk menjadi murid, Yesus minta murid-muridnya dikatakan, ikut aku, dan barang siapa yang ikut aku, mereka akan menyangkal dirinya, mereka akan memikul salibnya. Jadi untuk bertumbuh dalam satu sisi, iya kita lakukan apa yang patut, berdoa, baca firman Tuhan, kebaktian. Ini patut. Tetapi kita juga dalam satu sisi yang lain, kita harus buang apa yang tidak patut. Untuk bertumbuh dengan membawa semua kejahatan bermaksud kita tidak bertumbuh. Kita belum bertumbuh. Bertumbuh adalah lakukan meditasi, firman, doa, kebaktian, dan semua yang berkaitan dengan disiplin rohani. Dalam masa yang sama, saya pilih dengan sengaja untuk membuang manusia lama. Kemarahan, kebencian, sifat penting diri. Semua ini, perkataan-perkataan yang membinasakan, semua ini harus dibuang untuk bertumbuh. Jadi, untuk menjadi pemurid, kita harus bertumbuh. Bertumbuh ke arah siapa? Yesus Kristus. Kedua, ya hubungan dengan Yesus dan juga buah roh saya sudah katakan tadi. Kedua adalah kita harus expect yang kita akan berhadapan dengan penderitaan sebagai murid Yesus. Petrus jelas mengatakan, saudaraku yang kekasih, janganlah kamu hairan akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi banyak orang ataupun beberapa Kristen yang diperhatikan oleh Petrus ialah mereka hairan kenapa dengan mengikuti Yesus ini banyak siksaan,
banyak penderitaan. Dan mereka kata, wah ini luar biasa terjadi ini. Ini sesuatu yang ini mengherankan, kenapa harus seperti ini. Petrus mengatakan, jangan heran kalau ada penyiksaan. Jangan heran kalau ada penderitaan. Jangan heran kalau banyak datang kepada kita yang coba untuk menjatuhkan percaya kita kepada Yesus dan menjatuhkan ketetapan kita untuk mengikuti Yesus. Petrus juga tetap mengatakan juga, saya sudah sebutkan tadi ini, dalam rela menderita, perkataan Yesus sendiri menyatakan dalam Matius 16:24 bahwa kita perlu menyangkal diri dan kita perlu memikul salib kita. Penyangkalan diri adalah kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita dalam pimpinan Yesus yang adalah gembala kita. Kita tidak ingat lagi akan keuntungan diri kita. Kita tidak ingat lagi akan apa yang akan kita dapat apabila mengikuti Yesus. Tetapi kita lupa untuk melayani Tuhan, kita lupakan diri. Lupakan kepentingan kita. Memikul salib adalah bukan saja expect bahwa penderitaan akan ada. Menjangkakan untuk mengikuti Yesus, dunia akan membenci Yesus. Dan dunia akan membenci murid-muridnya. Memikul salib juga menyatakan ataupun memberitahukan kita bahwa bila saya pikul salib, saya rela untuk menderita sebagaimana yang Yesus telah deritai demi menegakkan nama Yesus. Jadi, saudara-saudari, bertumbuh satu hal. Menderita, rela untuk berhadapan dengan pelbagai ujian yang Petrus panggil. Pelbagai penderitaan, kerugian, kehilangan. Semua ini adalah kehidupan dalam mengikuti Yesus. Dan Petrus juga langsung menuliskan bahwa sebaliknya bersukacita sesuai dengan bahagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Yesus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah jika kamu dinista, diejek, diolok, dipermainkan karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi perkataan diberkati, berbahagia ini Petrus gunakan sekali lagi. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena nama Yesus Kristus. Untuk menderita karena Yesus bukan satu kerugian, tetapi adalah satu keuntungan. Karena apa yang Petrus nyatakan di sini adalah di sana kamu juga akan bersukacita, akan bergembira bila Yesus datang dalam kemuliaannya. Dalam ayat seterusnya, dia katakan lagi, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi saudara dan saudari, kita dipanggil bukan hanya untuk menyembah, untuk meninggikan nama Yesus. Kita dipanggil untuk bertumbuh. Kita dipanggil untuk rela menderita. Kita juga dipanggil untuk sekarang melayani. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi pelayanan dalam kehidupan Kristen, sekurang-kurangnya setiap Kristen, setiap anggota gereja diberi sekurang-kurangnya satu karunia. Sekurang-kurangnya satu karunia. Tidak ada yang kosong. Karena di dalam gereja Tuhan, dalam keluarga Tuhan, Tuhan menetapkan bahwa setiap orang itu akan melayani. Besar atau kecil pelayanan itu, mereka akan melayani. Kita dipanggil sebagai pengurus kepada talenta, karunia untuk melayani yang diberikan oleh Yesus atau diberikan oleh Tuhan karena kasih-Nya. Jadi dalam menjadi pemurid, saya adalah orang percaya. Tetapi apakah saya pemurid? Apakah saya membawa orang lain memainkan peranan ini? Yaitu membawa orang lain kepada Yesus. Tanyakan ini. Dan untuk menjadi pemurid, kita sudah lihat, kita harus bertumbuh. Kita harus expect penderitaan. Kita harus jangkakan bahwa sementara kita setia pada Tuhan, kita akan berhadapan dengan rintangan. Ketiga, kita harus belajar untuk melayani.
Melayani satu dengan yang lain. Melayani adalah, perkataannya adalah hamba. Menjadi seorang hamba kepada yang lain. Ini adalah panggilan yang tertinggi dalam kehidupan mengikuti Yesus. Yesus tidak menjanjikan pangkat kedudukan. Tetapi Yesus mengatakan kalau kamu mau menjadi yang terbesar kepada muridnya, dia sebutkan. Karena mereka bergaduh dalam siapa yang akan duduk di sebelah kanan atau kiri. Yesus kalau kerajaan itu ditubuhkan di dunia ini. Yesus menangkis semua itu. Dan dia katakan kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi seorang hamba. Melayani. Jadi kehidupan Kristen, kehidupan seorang yang percaya, seorang pemurid adalah kehidupan yang melayani. Kepada tiap-tiap seorang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, talenta karunia rohani itu, kita harus gunakan itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama dalam gereja Tuhan. Dan yang terakhir sekali adalah dalam menjadi orang percaya, dalam menjadi pemurid, kita diminta, kita dituntut oleh Yesus sebenarnya untuk menjadi penjala manusia. Kita tidak hanya dituntut untuk mengikuti Yesus, menjadi percaya kepada Dia dan berehat di sana, sementara orang lain atau domba-domba yang lain perlukan penggembalaan, ahli keluarga kita perlukan pimpinan, anak-anak kita perlukan guide ataupun panduan untuk menjadi murid Yesus, tetapi kita hanya katakan asalkan kita percaya dan tidak perlu menuntun sesiapa, itu sudah baik untuk saya. Kita belum melakukan apa yang Yesus tuntut daripada kita. Mungkin kita kita mau menentang akan hal ini, kita tidak bersetuju. Tetapi coba pikirkan apa perumpamaan yang Yesus katakan tentang seorang tuan yang memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, 3 talenta dan 1 talenta kepada hamba-hambanya. Jadi, apabila Tuhan itu datang kembali, kita tahu yang 5 jadi 10, yang 1 digandakan juga, dan yang 1 lagi, yang hanya mendapat 1 talenta ini, dia kuburkan. Dia tuntut. Jadi, dalam hal yang sama, itu adalah umpama kerajaan surga. Dia akan menuntut kepada kita sebagai orang yang percaya, apa yang sudah kita gunakan dengan talenta itu, karunia rohani itu. Mengapa kita tidak gunakannya untuk memuridkan orang lain ataupun membuatkan orang lain menjadi murid Yesus? Jika ada orang yang berbicara, mari kita baca ini dalam 4 ayat 11. Jika ada orang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Jadi di sini kita nampak ada satu orang yang mempunyai talenta, yaitu berbicara. Lalu yang kedua dia kata, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan, diberikan oleh Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi ini menunjukkan kepada kita dan juga di dalam 1 Korintus kita akan nampak karunia roh yang lain. Ini adalah penggandaan, di mana ada orang yang sekarang dia boleh bercakap, dan bercakap itu dia gunakan untuk menyampaikan firman Allah. Dan yang satu lagi penggandaannya adalah mereka menjadi banyak adalah jika ada orang yang melayani. Sekarang ada pelayanan yang lain. Dan di Efesus dan juga di Korintus kita akan nampak bahwa 1 Korintus kita akan nampak bahwa ada yang menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi pengajar, menjadi penyanyi. Semua ini adalah penggandaan. Jadi sebagai orang yang percaya, kita perlukan bukan saja pertumbuhan, rela untuk menderita, dan kita bukan saja melayani, tetapi kita juga harus berganda. Nah, saya kembali kepada amanat agung. Menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Kristen bermaksud pengikut Kristus. Jadi untuk menjadi pengikut Kristus, kita dituntut untuk dalam hal ini, jadikanlah semua bangsa muridku. Maksudnya buat ahli keluarga dalam konteks yang kecil, dalam suasana keadaan yang kecil. Jadikan keluarga kamu
menjadi murid saya. Jadikan mereka ini, saudara mara kamu, menjadi murid saya, kata Yesus. Jadi apa beza ataupun kenapa kita harus beralih daripada hanya orang percaya kepada murid Yesus? Jadi kita lihat kembali cerita ini. Kenapa saya katakan banyak yang berehat di sini? Apa yang berlaku kalau mereka berehat hanya untuk percaya? Saya bertemu dengan seseorang dan dia nyatakan pernyataan ini kepada saya yang mengejutkan. Dia katakan, tidak penting untuk datang ke gereja. Karena apabila saya pergi ke gereja, saya melihat bahwa saya nampak orang lain mempunyai kehidupan yang tidak layak. Mempunyai kehidupan yang bila saya lihat diri saya lebih baik dari mereka. Jadi apabila saya mendengar perkataan ini, perkongsian ini, saya berpikir, mungkin ini yang dipanggil sebagai, pendapat saya adalah, inilah yang dipanggil sebagai orang percaya tapi mereka berehat. Tidak ada keperluan lagi untuk bertumbuh. Tidak ada keperluan lagi untuk expect bahwa saya akan menderita. Tidak ada keperluan lagi untuk melayani karena cukuplah saya percaya. Jadi apabila percaya, hanya percaya. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 7:21, banyak orang yang menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Menyebut namaku. Tapi tidak semua mereka atau mereka ini tidak akan diselamatkan. Tidak semua mereka yang menyebut nama Tuhan, Tuhan ini akan diselamatkan. Saudara-saudari, percaya, untuk menjadi percaya, saya ingin baca saya mau lebih accurate ataupun lebih tepat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang dituntut di sini bukan hanya sekadar percaya dari segi intelek dan dari segi pengetahuan, dari segi mulut, tetapi dikata mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sahabat-sahabat semua, mungkin mari kita periksa diri. Ini sudah bagian terakhir dalam khotbah ini, dan dia lebih kepada supaya kita lihat di mana saya. Kita sudah beralih daripada tidak percaya kepada percaya. Pertanyaan kita untuk saya juga adalah, apakah saya berehat di sini? Apakah selama saya menjadi Kristen, saya sudah berehat di dalam percaya. Maksud berehat adalah saya tidak mau berganjak lagi kepada apa yang dituntut oleh Yesus, yaitu kamu akan menjadi penjala manusia bila kamu ikut aku. Dan kamu akan membuat semua bangsa menjadi muridku. Itu tuntutan Yesus kepada kita yang sudah mengambil keputusan untuk percaya, dibaptiskan dalam nama Dia. Kita bertumbuh, rela menderita, melayani, dan kita harus berganda. Kita harus menjadikan keluarga kita menjadi murid Yesus. Bukan saya seorang saja. Kita harus menjadikan suami atau istri, anak-anak, sepupu, orang lain, sahabat-sahabat untuk menjadi murid Yesus, di mana akhirnya mereka juga akan mengikuti Yesus dan akan menjadi pemurid Yesus. Kalaulah kita berehat di sini, apa yang berlaku? Realiti dalam gereja ialah, mungkin ini andaian atau sangkaan saja, tetapi mungkin juga dia menjadi realiti. Bila saya pergi ke gereja, saya duduk dan saya mendengar. Ya, saya akan bertumbuh bila mendengar. Saya akan bertumbuh bila saya melibatkan diri dalam kegiatan rohani gereja. Tetapi kepercayaan itu tidak aktif. Kepercayaan itu dia akan bertumbuh secara intelek, tetapi untuk bekerja sebagai pemurid, di mana saya sengaja mengambil tahu akan hidup seseorang supaya saya tahu apakah dia benar-benar datang kepada Yesus atau tidak. Sebagai seorang bapa, saya melihat kepada anak-anak saya dan saya mau tahu, lihat kehidupan mereka dengan sengaja, bukan dengan kebetulan, dengan sengaja. Apakah mereka ini benar-benar datang kepada Yesus setiap hari atau tidak. Itulah sebab kenapa Yesus panggil mereka
murid-muridnya, 12 muridnya untuk ikut dengan dia. Di mana dia tidur, di mana dia pergi, apa yang dia buat, semuanya dengan izin Yesus di mata mereka, berlaku di mata mereka. Karena Yesus mau ambil tahu bagaimana kehidupan mereka. Yesus mau ambil tahu 12 murid ini, di mana arah tuju mereka. Dan kalau kita lihat di akhir sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus mengatakan, ataupun waktu mereka makan malam yang terakhir, the last supper, Yesus mengatakan secara general kepada semua muridnya, pada malam ini dia katakan, semua iman kamu akan tergoncang. Ini adalah satu tanda bahwa Yesus kenal murid-muridnya. Yesus kenal hati dan kehidupan dan gaya hidup murid-muridnya. Yesus kenal kelemahan-kelemahan mereka. Dan inilah sebenarnya adalah pemuridan yang disengajakan oleh Yesus ke dalam murid-muridnya. Jadi saya mau bertanya dalam konteks yang lebih kecil, skala yang lebih kecil, kita. Apakah saya sudah sengaja untuk memuridkan anak-anak saya agar mereka menjadi murid Yesus? Apakah saya dengan sengaja memuridkan istri saya atau suami saya kepada Yesus? Ataupun dalam konteks gereja, apakah saya sebagai guru sekolah Sabat, kanak-kanak dan juga dewasa, dengan sengaja mengambil tahu kehidupan mereka, mengambil tahu perkembangan mereka, mengambil tahu keperluan doa mereka supaya mereka dapat didoakan dan benar-benar dapat dimuridkan. Jadi perbuatan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita memuridkan orang-orang. Tidak semua orang akan menjadi murid kita. Karena untuk memuridkan ini, dia mengambil masa, dia mengambil tenaga. Untuk memuridkan anak-anak kita sengaja masuk dalam hidup mereka supaya kita tahu yang mereka benar-benar terarah kepada Yesus Kristus. Jadi saudara dan saudari, apakah kita berehat? Dan kalaulah kita berehat, apa yang berlaku? Saya ingin kita lihat dalam statistik yang dikeluarkan oleh Gereja Seventh-day Adventist secara sedunia tentang baptisan yang berlaku mulai daripada 1965 sampai 2014. Dan daripada jumlah ini yaitu 33.2 juta lebih kurang, 33 dalam graf pie ini ataupun dalam carta pie ini, 33.2 juta orang dibaptiskan dan diterima dalam gereja Seventh-day Adventist. Keseluruhannya dalam masa 50 tahun. Dan berapa banyak di antara mereka? Member stayed and member lost. Member stayed adalah yang berwarna hitam ini. Dan member lost artinya yang keluar, yang murtad, yang keluar daripada gereja secara sah dalam rekod adalah lebih kurang, kita lihat. Mereka yang stay adalah 20.1 juta. Mereka yang keluar adalah 13 juta. Sekarang dia punya peratusan yang keluar adalah 39.25%. Hampir setengah. Mereka yang keluar dalam masa 50 tahun daripada jumlah yang dibaptiskan. Dan pertanyaan kita adalah kenapa mereka keluar? Banyak sebab. Mari kita lihat apa sebab-sebab itu yang telah dikaji dalam gereja Seventh-day Adventist. Nah, apabila mereka ini memilih untuk berhenti untuk datang daripada gereja, apa yang berlaku? Daripada survei yang dilakukan, 40% mengatakan apabila saya berhenti dari gereja, no one ever contacted me. Tidak ada seorang pun yang kontak saya. Kenapa tidak datang ke gereja lagi? Mengambil tahu apa yang berlaku. Dan 19% daripada responden, daripada yang telah memberi respon adalah mereka kata hanya seorang church member yang datang dan melawat saya. 17% pula mengatakan a local leader, elder dalam gereja itu datang dan melawat saya. 15% daripada responden mengatakan a local church member ataupun satu daripada anggota gereja
setempat, telepon saya dengan handphone. 10% saudara Adventist datang dan ataupun memberi kontak ataupun bertanya tentang saya. Ini yang menyedihkan bagi saya dari sudut saya, karena 9% masih ada mengatakan ataupun hanya 9% mengatakan daripada 100% mengatakan the pastor came to visit me. Kenapa tidak 100%? Jadi ini membuka mata kita. Apabila ini berlaku, apa yang gereja sudah lakukan? Apa yang kita sebagai anggota gereja lakukan? The pastor contacted me by phone or email. Jadi 6%, makin sedikit dari phone dan email. An Adventist, not a local member, contacted me. Bukan daripada anggota gereja, segereja dengan dia, tetapi di luar, tanya tentang saya. 2%, I received a letter in the email. Jadi, perhatikan ini. Kenapa saya sengaja kongsikan ini? Ini sesuatu yang kita tidak mau dengar. Tetapi sebagai seorang yang percaya, sebagai seorang yang sengaja memuridkan orang lain, sebagai seorang pemimpin gereja, saya bertanggung jawab untuk kontak mereka yang mempunyai krisis kehidupan rohani, yaitu krisis di mana mereka stop attending church. Bayangkan kalau Yesus tidak kontak 12 muridnya selepas dia bangkit. Bayangkan Yesus membiarkan 11 muridnya pergi menjala ikan kembali kepada pekerjaan asal mereka. Yesus tidak datang di tepi danau Galilea dan melihat mereka hampa, kekosongan dan tidak ada hasil setelah satu malam mereka coba untuk menjala, dan Yesus katakan, coba tebarkan sebelah sana, dan mereka tebar dan ikan banyak didapati kembali, dan mereka ingat kembali bahwa itu Yesus. Yesus pernah lakukan ini. Kalau Yesus tidak kontak mereka, kalau Yesus tidak approach kembali 11 murid mereka hilang. Tapi syukur puji kepada Tuhan, karena Yesus memberikan kita satu jalan yang jelas bagaimana kita menghadapi mereka yang stop attending church, yang berhenti daripada datang ke gereja. No one contact me. Dan ini sebenarnya semua kita not attending church anymore. Kita tidak lagi attend church sekarang. Dan ada kesannya nanti di mana apabila kita kurang kontak dengan satu dengan yang lain. Bila kita tidak sengaja kontak bertanya kabar dengan satu dengan yang lain. Bila kita tidak bertanya sama ada mereka mempunyai makanan yang cukup dalam masa PKP ini atau mempunyai pekerjaan atau tidak. We will lose more church members. Kita akan kehilangan lebih banyak anggota gereja. Jadi kesadaran kita sebagai seorang yang percaya dan beralih kepada pemurid, di mana pemurid adalah yang sengaja melihat dan masuk ke dalam kehidupan seorang yang lain agar mereka terus dan percaya kepada Yesus, sangat-sangat perlu dilakukan pada saat ini. Nah, dalam senario yang berikutnya, ditanyakan kenapa mereka, apa alasan yang utama, yang penting, kenapa mereka memutuskan untuk tidak lagi datang ke gereja. 28%, the biggest percentage di dalam survei ini adalah no big issue. Nah, ini siapa yang keluarkan? Ini dikeluarkan oleh sendiri daripada gereja denominasi Seventh Adventist, dan mereka kaji kehidupan ini dalam masa beberapa tahun. No big issue. I just drifted away. Ini adalah pilihan mereka. 28% daripada responden mereka katakan tiada sebenarnya berlaku apa-apa. Saya pilih jalan ini, saya hanya dihanyutkan daripada terus datang ke gereja. 25% mengatakan lack of compassion for the hurting. Jadi dengan adanya alasan ini, dia reflect kembali kepada kita sebagai anggota gereja. Bagaimana kita sudah mempunyai belas kasihan terhadap mereka yang sudah sebenarnya kesakitan. Banyak di antara anggota gereja datang ke gereja mencari kekuatan dan penghiburan. Kita yang datang ke gereja bukanlah orang-orang yang sempurna, perfect, dan mempunyai kekuatan luar biasa. Kita datang ke gereja karena kita perlukan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita mohon kekuatan daripada Dia. Tapi apabila kita datang ke gereja and we are not finding, kita tidak nampak, kita tidak dapat temukan compassion, belas kasihan. Bahkan kita
menerima lebih banyak kesakitan. Ini adalah salah satu alasan yang sangat penting kenapa mereka tidak lagi datang ke gereja. Karena mereka datang ke gereja dengan hati yang hancur, yang hampa. Dan sampai ke gereja, mereka tidak mendapat belas kasihan. Bahkan ditambah dengan kepedihan. 19% mengatakan, 19% moral failure on my part. Jadi responden ini tidak menyatakan external reason ataupun sebab-sebab luar, tetapi oleh karena saya, dia kata, saya gagal secara moral. Saya mempunyai sifat moral yang tidak dapat diterima oleh saya sendiri, jadi saya berpikir lebih baik saya tidak datang ke gereja lagi, dan ini ada kelemahan saya dan saya hanya kembali bila semuanya settle. 18% mengatakan I did not fit in. Saya tidak dapat menyesuaikan diri. Saya rasa bila saya datang ke gereja sana, saya tidak fit in, saya tidak sesuai. Saya rasa saya tidak boleh masuk, saya tidak boleh ikut pace mereka, saya tidak boleh kejar cara mereka. Lebih baik saya tidak datang ke gereja. Dan 14% too much focus on minor issues. Jadi terlalu fokus dengan perkara kecil dan ini menjadi seolah-olah perkara yang besar. 13 konflik congregation. Jadi jemaat mempunyai ketidakfahaman, konflik satu dengan yang lain. 12 mereka melihat moral failures of members. Mereka melihat kegagalan church members yang lain. Bukan saja church members, 11% moral failures of leaders. Jadi mereka yang drifted away ataupun yang stop attending church juga berhenti oleh karena mereka tidak memandang kepada Yesus. Karena mereka memandang kepada kegagalan dalam anggota gereja dan juga pemimpin gereja. 11% pressure daripada family friends. Jadi inilah yang kita katakan, kita datang daripada background keluarga yang berbeza. Mereka datang daripada suasana dalam keluarga yang kita tidak pernah ketahui. Jadi apabila mereka datang, mungkin mereka dihalang, pressure, tekanan. Tidak perlu ulang-ulang, tidak perlu kamu pergi. Oleh karena tekanan ini, untuk hilangkan tekanan ini, mereka katakan lose the church and lose the pressure. Tekanan ini. 10% karena tribal issues, ethnic, race. Mereka mungkin tidak fit in karena race, mereka tidak dapat sesuaikan diri karena etnik, karena mungkin juga language dan sebagainya. Nah, ini apa yang kita melihat dari sudut ini adalah mengapa ini semua berlaku. Kita boleh sebutkan semua perkara, tetapi saya hanya mau sebut satu dan tekankan satu, yaitu kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kurang memantulkan sifat Yesus yang kita sedang ikuti. Ya, saya confess yang saya pengikut Yesus, tetapi kehidupan saya kurang memantulkan bagaimana Yesus yang hidup itu, bagaimana Yesus yang telah menjadi teladan saya itu, saya tidak dapat ikuti. Saya kurang pantulkan sifat Yesus yang saya sedang ikuti. Nah, perhatikan ini, pikirkan ini dalam bagian terakhir, hanya few slides more. Jika Yesus yang kita ikuti itu mempunyai belas kasihan, kenapa kita pula tidak ada belas kasihan? Kenapa Yesus yang kita ikuti itu, kita ikut, dan mengampuni orang yang berdosa, kita pula yang mengaku sebagai pengikut Yesus tidak mengampuni dan malah membenci orang. Jika Yesus yang menerima semua orang tanpa pilih kasih, dan kenapa pula kita harus pilih kasih, harus memandang bulu, harus melihat kedudukan. Kalau Yesus datang, yang kita ikuti itu datang dan membawa damai. Kenapa kita sebagai murid Yesus, kalau kita mengaku murid Yesus, datang dengan membawa kekacauan? Kalau Yesus memandang kita, ataupun jika Yesus mau kita memandang dia sebagai teladan, sebenarnya kita juga harus memandang kepada manusia berdosa sebagai seseorang yang mampu mengikuti Yesus. Saya ulang kembali.
Jika Yesus mau kita mengikuti Dia dan menjadikan Dia sebagai teladan, kita juga harus boleh memandang orang yang berdosa yang lain mampu dipanggil oleh Yesus dan membuat Yesus sebagai teladan mereka. Jika Yesus sudah sanggup untuk menanggung derita demi keselamatan kita, kenapa kita tidak mau rela untuk menderita, untuk berhempas pulas, untuk berkorban demi orang lain, dan kita kalah dengan penderitaan sekeliling? Jika Yesus mengasihi semua orang tanpa memandang bangsa dan suku, kenapa kita sebagai gereja, kita sebagai pengikut Yesus melabelkan orang lain? Kita menggunakan label-label untuk orang lain dan membuatkan mereka tidak masuk ke dalam gereja. Ternyata kita harus menghidupi kehidupan dan sifat-sifat Yesus. Saya mau ingatkan kita kembali bahwa misi gereja kita adalah membuat murid. Ini adalah mission statement of the Seventh Adventist Church. Make disciples of Jesus Christ who live as His loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angel messages in preparation for His soon return. Jadi di sini kita punya misi sebagai gereja adalah kita membuat murid Yesus Kristus agar mereka menjadi saksi-saksi yang hidup, yang juga mengasihi dan mengabarkan kepada semua orang tentang Injil kekal mengenai perkebaran 3 malaikat dalam persiapan kedatangan Yesus yang segera. Kita bukan saja dipanggil untuk menjadi orang yang sekadar percaya, tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang percaya dan bekerja, menjadi orang yang percaya dan menjadi seorang pemurid. Kita mempunyai misi yang bukan statik. Kita mempunyai misi gereja yang bukan hanya stay di satu tempat. Kita mempunyai misi gereja di mana kita go and make disciples. Kita pergi, sengaja keluar, sengaja pergi kepada kehidupan keluarga kita.